Assalamualaikum dulur, kembali lagi bersama NDR Motovlog. Pokoknya ya, kali ini saya perjalanan pulang kantor. Posisi lagi di Jalan Keramat Raya. Ya, ini adalah video kedua saya, video motovlog kedua saya. Bagi yang baru menemukan channel saya di YouTube, tidak sengaja kepencet, terus melihat motovlog ini, jangan lupa untuk tonton sampai habis, like dan subscribe. Oke guys, ya subscribe guys, karena saya butuh dukungan teman-teman supaya channel ini bisa terus berkembang, biar saya semangat untuk buat video-video. Ya, untuk menemani sore hari ini, saya akan sedikit sharing terkait CPNS ya. Kebetulan saya kan PNS, jadi saya akan sedikit sharing tips bagaimana untuk bisa lolos SKD. Ini kebetulan untuk proses CPNS ini sudah memasuki tahap tes SKD ya, seleksi kompetensi dan dasar. Wah, belibet aku. Jadi di SKD itu pertama harus ditata niat masuk PNS itu untuk apa. Yang kedua, dipersiapkan, karena masuk CPNS itu susah-susah gampang. Kalau saya sendiri alhamdulillah sekali ikut tes lolos, alhamdulillah, itu bersyukur banget saya. Sombong amat. Ya namanya juga apa ya, faktor rezeki itu ada juga. Tapi namanya ikhtiar itu penting bos. Persiapan di sini ada dua macam teman-teman, kalau saya bisa bagi. Yang pertama, persiapan dalam hal kemampuan kita dalam mengerjakan soal nantinya. Yang kedua, persiapan fisik kita, kesehatan. Soalnya apa? Ada kasus ketika kita udah siap banget nih, orang udah siap banget untuk mengikuti tes SKD. Ternyata karena dia terlalu fokus belajar, terus begadang, itu pasti bakalan capek banget teman-teman. Pagi sampai sore atau bahkan malam itu bekerja. Nah, malamnya belajar, mempersiapkan diri. Oke, belajar penting, mempersiapkan secara pengetahuan. Tapi kesehatan juga lebih penting kalau menurut saya. Udah capek-capek belajar, ternyata pas hari H sakit. Nah, itu naudzubillah. Jangan sampai ya teman-teman ya. Tetap dijaga. Oke. Ngomong-ngomong soal SKD tadi, ini perlu strategi dalam pengerjaan. Sekarang untuk CPNS 2021 itu jumlah soalnya 110 soal teman-teman. Ada 110 soal, 30 soal TWK, 35 soal TIU,
Itu udah berapa tuh? 30, 35, udah ada 65. Ya 65. Terus 45 soal TKP. TKP ini ada ketambahan 10 soal, teman-teman. Itu terkait anti radikalisme untuk khusus tahun 2021 ini. Nah, strategi yang saya maksud tadi, nah ini perhatikan baik-baik nih. Strategi pengerjaan SKD yang saya maksud tadi, itu kan masing-masing jenis soal punya passing grade ya. Punya passing grade. Nah, teman-teman harus tahu passing grade-nya berapa. Untuk jalur umum berapa, jalur umum disabilitas. Tapi yang saya tekankan di sini itu lebih ke jalur umum, teman-teman. Soalnya kalau jalur umum itu per masing-masing jenis soal itu ada passing grade-nya. Kalau beda kalau jalur disabilitas, jalur kumlot dan lain-lain itu cuma satu, tapi ditambah total poin. Kalau di umum itu masing-masing. Nah, itu harus diperhatikan betul. Kalau saya dulu, triknya saya mengerjakan soal TKP dulu, teman-teman. Karena apa? TKP itu semua dapat poin. Mau kita jawab, pilihannya tuh dapat poin semua. Dari 1 sampai 5. Kalau kita nggak jawab, 0. Kalau TIU dan TWK itu betul kita jawab dapat 5, salah 0. Nah, karena masing-masing punya passing grade, jadi teman-teman harus pastikan berapa soal minimal yang betul yang harus teman-teman jawab. Kalau saya dulu, saya mengerjakan TKP dulu. Saya kerjakan semuanya TKP, karena TKP itu nalar ya teman-teman. TKP nalar, tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban betul. Yang ada paling betul yang paling betul di antara yang betul, itu TKP. Jawab aja semuanya. Nah, setelah TKP terserah mau TWK atau TIU, karena poinnya sama-sama. Tapi triknya di sini, teman-teman, untuk menjawab TIU dan TWK ini, jawab soal-soal yang menurut teman-teman paling gampang. Paling gampang. Kerjakan dulu. Kerjakan. Kalau ketemu soal satu nggak bisa, langsung pindah dulu. Jangan kelamaan mikir. Gitu teman-teman. Soal 1 nggak bisa, langsung pindah ke soal 2. Soal 3, soal 2 nggak bisa, langsung pindah ke soal 3. Sampai terakhir nggak bisa. Nah, itu kenemenen gue belajar apa ora sih. Ngono loh. Ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah yakin, misal berapa passing grade-nya, dan teman-teman udah yakin soal yang teman-teman jawab itu udah melampaui batas passing grade, nanti yang lain terserah. Sambil menunggu waktu habis, kerjakan semampunya. Karena apa? SKD ini sistemnya online, teman-teman. Artinya real time. Jadi apa yang kita kerjakan nanti otomatis muncul. Apalagi sekarang, kalau kemarin saya lihat tuh ini apa, ada streaming YouTube. Jadi orang di luar itu bisa lihat langsung berapa skor kita selama kita mengerjakan soal itu. Wah, canggih ya.
canggih lah. Jadi tidak ada manipulasi. Maksimalkan kemampuan kita, belajar dengan rajin, tapi tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Diperhatikan itu strategi saya dulu waktu ikut CPNS. Alhamdulillah sekali ikut lolos ya, meskipun itu juga ada faktor luck ya, ada itu faktor luck. Itu apa? Nah, ini perlu teman-teman perhatikan juga. Doa teman ya, doa dari siapa aja, orang-orang tersayang kita, khususnya orang tua, apalagi ibu. Biar apa? Biar orang tua itu nirakati teman-teman. Nah gitu ya teman-teman ya, jangan lupa. Yang terakhir, meskipun itu faktor utama, cuman di sini saya sebutkan di terakhir, itu doa. Kalau semuanya di awal tadi kita bentuk ikhtiar, terus yang terakhir itu adalah doa, itu adalah bentuk tawakal kita. Selain kita minta doa, kitanya sendiri juga harus berdoa, meminta kepada Allah. Bagi yang muslim ya kencengi, kenceng ngono ibadahe. Tapi ya jo pas butuh tok rek. Pas jaluk butuh ibadah kenceng. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk konten kali ini, konten vlog yang kedua. Ini saya sharing tentang pengalaman saya waktu ikut tes CPNS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang untuk tahun ini ikhtiar mengikuti tes. Saya doakan semoga lancar, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jika teman-teman suka dengan konten ini, dengan video ini, jangan lupa like ya teman-teman ya. Kalau ada saran, masukan kritik atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya sangat terbuka. Dan terakhir, jangan lupa subscribe ya. Subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang. Saya semakin semangat untuk bikin video. Oke, terima kasih. Salam sehat dulur. Pokoknya, assalamualaikum.